Kita mulai ya. Oke. Udah siap ya, Mas ya? Iya. Iya. Oke deh. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Halo, Reni. Selamat pagi. Kayaknya cerah semua ya, seperti cuaca hari ini cerah. Aduh, mantap ya. Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya biasa, Mbak Reni mau minta tolong nih buat berdoa. Nanti yang pembuka, Mbak Reni nanti yang berdoa. Terus nanti yang persembahan siapa ya? Mau ditunjuk apa? Menunjuk diri. Menunjuk diri. Ayo, siapa yang mau? Kan ya? Ibu mau. Dasya. Oke, ada berapa ya doanya itu? Tadi pembukaan Mbak Reni, terus persembahan Libe, penutup Dasya. Oke, pas. Nanti sebelum sama sesudah firman, Mbak Reni minta tolong Bu Yeti ya, Bu Yeti. Saya sesudah firman aja, Bu. Jadi sesudah firman. Nah, berarti ada yang cowok, Bu Reni. tolong nih, ya, yang sebelum firman ya, Bu Yeti ya? Iya, yang cowok, Bu Reni. Ya, yang cowok siapa ya? Cowok ya? Mana cowok ya? Siapa yang mau? Siapa yo yang mau berdoa sebelum firman yang cowok? Wah, mukanya nggak kelihatan semua ini. Mbak Reni tunjuk nih ya. Mbak Reni mau minta tolong Benaya saja deh yang sebelum firman. Oke, Benaya? Oke. Sip. Oke, terima kasih. Kita mau mulai dengan nyanyi apa ini? Aku Anak Sekolah Minggu. Lagunya kayak lagunya na sehat dan kuat gitu ya, lagu apa itu? Posyandu ya. Iya, seperti itu ya. Oke, kita karaokean ya. Kita berdoa, Mbak Reni pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin kami, Engkau telah sertai kami dalam hari-hari kami sehingga kami bisa
berkumpul kembali di Zoom Sekolah Minggu dengan keadaan sehat dan cerah. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Amin. Oh, tadi kita udah foto. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagi. Apa ini judulnya ini? Hari ini harinya Tuhan. Yuk. Hari Senin, hari Selasa, hari Oke. Mbak Reni mau ini dulu. Biar fokus, ada games. Pasti masih ingat ya, dulu pernah ya. Gamesnya sederhana. Biar fokus nanti kalau mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi gini. Kalau Mbak Reni angka 1 itu hewan apa ya? Kucing ya. Kalau Mbak Reni 2 tangannya berarti bebek. Ya, kucing, bebek. Nah, terus kalau 3 itu burung. Jadi pertama kucing, kedua bebek, ketiga burung. Tadi pertama apa? Kucing. Nah, kedua? Bebek. Bebek. Bebek, ya bebek benar. Bebek. Ketiga? Burung. Ya. Yang fokus ya. Dia cak-cak-cak-cak. Burung. Burung. Cepat ya. Cak-cak-cak lagi. Bebek. Kucing. Bebek kucing. Bebek kucing jadinya ya. Cak-cak lagi. Nah. Kucing. Kucing tuh jadi. Bebek. Ya. Kurang fokus berarti nih. Ulang lagi. Acak-acak lagi. Cing. Kucing. Acak-acak lagi. Cing. Burung. Wah. Masih agak lambat ya. Cak-cak lagi. Cing. Bebek. Acak-acak lagi. Cing. Burung. Sudah mulai fokus. Oke deh. Udah siapin belum Alkitabnya? Sudah. Sudah. Yang suka-suka mencatat udah siapin buku catatannya? Nanti kalau di akhir lagi Bu Yeti firman, nanti di akhir Mbak Reni mau ada tulisannya kesimpulan ya. Jadi biar kalau yang catat-catat biar nggak ketinggalan ya. Oke, sebelum kita mendengarkan Bu Yeti bercerita, kita mau nyanyi dulu nih. Apa itu lagunya itu? Terima kasih Tuhan. Oke, yuk.
selalu bersyukur ya setiap hari. Oke, Bu Yeti, silakan. Yang doa tadi siapa yang Mbak sebelum firman? Yang Libe. cowok. Iya. Oh, Libe ya. Bukan. Benaya. Ya, minta tolong Benaya berdoa ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami sehingga kami bisa sekolah minggu hari ini dan berkati juga agar jaringan kami bisa baik dan kita bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Benaya. Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap. Siap. Bagus. Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah. Tema kita nih. Tema jangan malu mengaku salah. Tuh, tadi di chat ada Bulan ya, tanya tema. Sudah Bu Yeti jawab ya. Ini ada Bu Reni juga sudah tulis di bukunya nih. Nah, teman-teman kita mau buka bacaan kita hari ini yaitu Lukas. Lukas perjanjian lama atau baru? Baru. Masuk dalam Injil ya, Lukas. Injil Lukas ayat pasal 15. Dibuka pasal 15. Bu Yati yang judul perumpamaan tentang domba yang hilang bukan? Perumpamaan kenapa? Brenda maaf kecil suaranya. Judulnya yang perumpamaan tentang domba yang hilang. Iya, betul. Tapi kita bukan ambil anak dombanya, tapi perumpamaan yang ayat 11b. Nah, itu masih Dulu, tunggu aku nulis dulu. Oke, ditunggu sambil yang lain buka Alkitab ya. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan lagi ayat 11b sampai 32. Yang kita pakai hari ini judulnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Oh iya, udah ketemu. Iya. Sudah ditulis semuanya? Belum sobat. Oke. Sudah. Belum selesai. Oke, adik-adik. Siapa yang mau baca ayat 1? Lukas 15 ayat 1. Aku. Ya, silakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Oke, ayat 2 lanjut siapa? Brenda. Brenda dulu. Ayat yang 12 ya. Ayat 2, Brenda. Bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi Brenda, salah sayang. Pasal 15 ayat 2 Brenda bacanya. yang Ayat 2 sayang, 15 ayat 2. Pasal 15 ayat 2. Saya boleh bantuin Brenda enggak? isi dan Sudah ketemu, Brenda? sudah Bentar ya, dibuat. yang ini kan maka bersungut-sungut Saya Ya, boleh betul. Brenda ya. Ya, sudah Brenda sudah ketemu. Ya, lanjut. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oke, ayat 3 tadi siapa Gilbert ya? Dasya. Oh, Dasya ya, Dasya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Oke, ayat 11 ya. Lanjut ayat 11. Gilbert bisa minta tolong? Oke, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Oke, minta tolong Benaya.
Ayat 12 sayang, Benaya. Bulan ayat 13 ya nanti ya Bulan. Ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya. Bulan silakan. Yang sudah baca resennya diturunin ya, lowatan ya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Oke, terima kasih Bulan. Ayat 14 minta tolong Tisa. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Oke, terima kasih Tisa. 15. Gendis, minta tolong Gendis. Selanjutnya Karen ya. Gendis, unmute-nya sayang. Di-unmute dulu. Nah, oke, ayat 15. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Terima kasih Gendis. Karen, silakan. Unmute Karen. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Oke, ayat 17 ada yang belum ya? Alfian ya? Minta tolong Alfian. Udah baca tadi. Oh, sudah ya? Karen, Alfian. Yang belum siapa ya? Libe ya? Ya, Libe. Ya. Apa tadi? Ayat 17 sekarang. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Oke, 18 kita ulang lagi ya. Brenda, minta tolong Brenda. Ayat 18. Oke. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. 19, minta tolong Das ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Terima kasih. Ayat 20. Benaya minta tolong lagi Benaya. Ayat 20 saya. Maka bangkitlah ia dan pergi ke bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, ayat 21. Karen, minta tolong Karen. 21 ya Karen, silakan. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Terima kasih. Ayat 22. Gilbert, minta tolong Gilbert. Gilbert kan udah baca. Gak apa-apa lagi. Ayatnya banyak soalnya sampai 3. Ya, oke, tepat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik pakaianlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Terima kasih. Ayat 23 minta tolong bisa. Ayat 23. Ayat yang 23. 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Terima kasih. Ayat 24 minta tolong Libo. Libo ayat 24 silakan. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Terima kasih. Ayat 25 minta tolong Gendis lagi. 25 sayang. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Terima kasih Gendis. 26 bulan minta tolong bulan. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27 minta tolong Alfian. Alfian ada nggak ya? Jawab, hamba itu adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Terima kasih. Minta tolong lagi Brenda. Ayat yang 28. Setelah itu 20, Dasya 28 kan? 8. Ya. Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Terima kasih. 29 Dasya. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terima kasih. 30 bisa. Ayat 30. Ya. Oke. Setelah itu Benaya ya. 31. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa nyembelih anak lembu tambun untuk dia. 31 silakan. Benaya. 32 nanti Faren ya. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Oke, 32 terakhir. Ini ada, maaf, ada yang belum tersebut ya sama Bu Yeti. Frans ya. Faren, Frans dulu ya. Maaf ya Frans. Ya, Ya, Bu. ya, ayat terakhir ya, 32 ya. Kita patut bersukacita dengan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, terima kasih adik-adik bantuannya untuk membacakan Alkitab. Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11b sampai 32. Nah, adik-adik tadi tentang perumpamaan apa? Coba, ada yang tahu? Perumpamaan apa judulnya loh? Ayat 11 tadi. Di atasnya anak 11, ayat 11. Perumpamaan tentang anak yang hilang.
Nah, oke. Sekarang sudah baca kitabnya. Kita mau lihat video dulu ya. Ada video nanti diperhatikan ya adik-adik. Minta tolong. Saya pernah lihat ini. Oh ya? Pernah ya? Masih TV. Oh, Ya. belum pernah. Saya tahu itu perumpamaannya dari minggu lalu. Oke, di-mute Ada semua dulu seorang ya. mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, adik-adik sudah lihat filmnya ini, videonya tadi? Udah. Ini juga ada yang Superbook, Bu. Iya, kalau di sini nggak boleh main Superbook ya, karena ada kayak seperti royalti, hak ciptanya gitu. Jadi kita harus izin gitu. Kalau Bu Yeti sudah izin sama pemilik video ini tadi.
Itu ya Gilbert. Ada kok. Superbook bisa kalian lihat di YouTube ya. Oke. Sekarang Devi mau cerita. Siapa yang pernah bersalah? Melakukan kesalahan. Siapa? Oh, Faren ya? Faren raise hand. Kenapa Faren? Mau cerita yuk, silakan. Siapa yang pernah melakukan kesalahan? Silakan Faren. Ya, yuk. Apa? Kita mau belajar, bercerita, mengaku kesalahan kita. Siapa? Faren ya? Yuk, gimana ceritanya Faren? Waktu itu aku lagi bikin project sekolah, terus aku dibantuin sama mama dan papa. Terus adekku kan lagi main game. Main apa? Lagi main game adek. Oke. Terus pas adek pergi aku cuma lihat sebentar tapi diomelin. Jadinya aku yang merasa bersalah begitu. Ya, yang diomelin Faren. Iya, aku cuma lihat sebentar doang. Oh. Terus Faren mengaku salah nggak sama papa mama? Mengaku. Bilang kalau sebentar aja gitu. Ya, sudah mengaku salah ya. Udah meminta maaf belum Faren sama papa mama? Udah. Oke, pintar. Good. Terima kasih kesaksiannya, ceritanya. Sekarang Dasya. Tadi ini raise hand ya, tadi Dasya ya. Silakan Dasya, mau cerita apa? Waktu itu aku pernah teman aku minta tolong dibikinin video untuk temannya yang ulang tahun. Tapi aku kayak lagi banyak tugas, jadi aku kayak ngedit dulu. Jadinya aku kayak dimarahin karena belum kerjain tugasnya. Karena temannya lagi ulang tahun, ya udah aku utamain aja dulu. Ceritanya, jadi dimarahin karena bikin video untuk temennya ulang tahun. Iya. Oke, tapi Dasya sudah mengaku salah ya karena kewajibannya tugas-tugasnya itu harus dikerjakan dulu, baru nanti kalau udah selesai membantu temannya bikin video ya. Oke? Iya. Terima kasih Dasya. Gendis ya ini Resen ya mau cerita ya? Iya. Ya, lower hand ya Dasya. Ya, Gendis silakan. Aku pernah tuh pukul si Keni, terus itu bikin dia nangis, terus itu mamaku bilang jangan pukul Keni lagi gitu. Gendis sudah mengaku salah kalau sudah memukul adik, udah minta maaf belum sama mama? Sama Keni? Ya, Ya, good, pinter. Nah, terima kasih. Jadi ceritanya, kesaksiannya Dasya dan Karen. Untuk adik-adik, lanjut lagi ya, aku itu mau cerita sedikit. Nah, adik-adik yang 3 tadi, Karen, Dasya, sama Gendis, sudah pinter melakukan kesalahan, berani mengaku salahnya apa, dan berani bertanggung jawab meminta maaf kepada papa mamanya, kepada adiknya tadi yang dipukul. Lain kali kita semua sayang ya sama kakak sama adik ya, nggak boleh dipukul-pukul. Nah, Bu Yeti punya cerita. Adik-adik pernah nggak disuruh mama atau papanya pergi ke warung? Warung sebelah lah, sebelah rumah. Aku pernah. Oh iya. Aku pernah buat jajan. Oh, buat jajan ya. Benar. Ini ada suatu cerita, seorang ibu meminta tolong kepada anaknya, namanya Risau. Risau, minta tolong dong ibu belikan kemiri. Nah, pernah tahu nggak kemiri warna apa? Bumbu dapur. Bubuk warna coklat-coklat gitu. Coklat keputihan ya, oke bulat gitu ya kayak uji gitu buah. Nah, ibunya lagi masak tapi kurang kemiringnya, minta tolong ke Risau. Akhirnya Risau ke warung sebelah rumah. Nah, Risau sampai sana lupa adik-adik. Tadi disuruh beli apa ya?
Nah, dia ingatnya cuma gitu aja. Terus akhirnya dia nyeplos, Bu mau beli ketumbar. Waduh. Nah, udah dibeliin ketumbar sampai rumah, ibunya bilang, loh kok ketumbar Risau? Bukannya kemiri gitu. Terus akhirnya Risau mengaku salah. Oh iya Ibu, mohon maaf. Karena Risau lupa tadi, ingatnya cuma ke doang. Karena Risau sudah mengaku salah ke ibunya tidak marah. Ibunya bilang, lain kali ibu akan menulis mau minta dibelikan apa ya supaya Risau tidak salah lagi. Akhirnya Risau kembali lagi ke warung beli kemiri. Lalu ibunya berterima kasih karena sudah dibantu sama Risau. Akhirnya Risau mau berangkat ke sekolah minggu, waktu itu belum COVID ya. Jadi masih ada offline ya, ibadah onsite sekolah minggu. Mudah-mudahan kita bisa ibadah onsite lagi adik-adik kalau kita sudah vaksin dan kondisinya membaik. Nah, itu cerita dari Bu Yeti. Si Risau berani mengaku salah dan bertanggung jawab membelikan kemiri lagi gitu, sehingga ibunya tidak marah. Ada lagi adik-adik yang mau cerita tentang pengalaman pribadinya, Ibu Yeti kasih kesempatan. Silakan unmute yang mau cerita. Ada yang punya cerita tentang jangan malu, mengaku salah? Ayo, siapa? Siapa adik-adik? Nggak ada? Oke, Bu Yeti lanjutkan lagi ya. Ada cerita lagi nih adik-adik. Ada anak SD. Kalian usia berapa ya? 8 atau 9 gitu ya? Aku 10 tahun. Oh, 9. Ya. Nah, ada anak yang usianya sama seperti kalian, itu namanya Bongol. Bongol ini sekolah. Nah, dulu waktu offline, sekolah onsite, ada yang dibekelin mamanya makanan nggak untuk istirahat di sekolah waktu itu? Ada. Aku pernah dibikinin roti. Oh iya tuh. Si Bongol ini dibekali mamanya nasi sama sayur sama lauk. Nah, adik-adik si Bongol ini ternyata kurang suka sih suka tapi kurang suka sayur yang menu saat dibawakan ibunya itu. Akhirnya nggak dimakan adik-adik sama si Bongol. Kotak nasinya. Terus sampai rumah ibunya tanya, Bongol sudah makan belum nasinya? Terus akhirnya Bongol gini, belum, sudah Bu, gitu akhirnya sudah. Terus dilihat kotak nasinya ternyata kosong, gimana ya? Terus akhirnya Bongol gugup dan akhirnya mengaku salah. Ibu mohon maaf, tadi Bongol buang nasinya karena Bongol nggak suka sama menu hari ini gitu. Nah, terus karena mengaku salah, ibunya tidak marah adik-adik. Oh, yang sudah kalau gitu lain kali jangan dibuang. Lain kali ibu akan bikinkan kesukaan Bongol menunya ya. Gitu. Akhirnya Bongol tenang, ibunya tidak marah dan Bongol pun memaafkan dan meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, tidak membuang. Bu Yeti. Itu adik-adik. Iya, sayang, ada mau cerita? Siapa? Brenda ya? Waktu aku masih offline pas kelas Ya. 1 tuh nggak tahu kan lagi istirahat. Nah, Ya. terus banyak tuh yang teman-teman aku yang laki-laki tuh bilang di toilet laki-laki itu tuh di klosetnya ada makanan. Terus ada Bu Cecil kan? Ya. Masuk gitu. Nanya kenapa gitu. Ini ada yang buang makanan, terus dibilangin nggak boleh begitu, tapi bukan teman-teman aku soalnya kayaknya itu bukan sih, gara-gara kan dulu cuma ada satu istirahat. Oh gitu, jadi kurang waktunya, terus masih ada makanannya gitu ya. Nah, Itu kelas lain, Bu. oh kelas lain. Nah, adik-adik nggak boleh seperti itu. Kalau kita dibekali mama, makanan harus dimakan. Pasti yang dibekali mama menunya sehat-sehat. Jadi
Ya, di sini suka sayur semua kan? Suka? Tapi ada beberapa yang enggak. Oh iya, ya kan apa masih Sukanya penting. banget doang. Ya, oke. Yang penting ada suka bayam, ya. Suka sayur. Nah, adik-adik ada yang mau cerita lagi? Ada yang mau cerita tentang jangan malu mengaku salah. Nah, kita kembali ke topik yang Alkitab tadi ya. Tadi kan Bu Yeti sudah kasih cerita-cerita kesaksian. Nah, adik-adik, cerita yang tadi tentang anak yang hilang dimulai dengan keinginan si bungsu. Yang si bungsu itu anak paling pertama atau terakhir ya? Ada yang tahu? Terakhir. Ya, terakhir. Jadi ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki dua-duanya. Nah, si bungsu ini anak yang terakhir. Yang kedua itu tadi. Dan si bungsu awalnya ingin orang tuanya membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Nah, papanya ini kebetulan adalah orang yang kaya-raya, sehingga si bungsu, ayah minta dong hartanya. Gitu. Akhirnya ayahnya membagi 2 hartanya kepada si sulung, anaknya, dan si bungsu. Nah, keinginan tersebut dikabulkan oleh orang tuanya. Namun, kemudian si bungsu pergi dan menghambur-hamburkan uang. Tahu menghambur-hamburkan uang itu seperti apa? Membeli sesuatu keinginan kita, bukan kebutuhan. Misalnya, aku pingin mainan mobil-mobilan. Nah, padahal mainan mobil-mobilannya sudah banyak di rumah. Sedangkan kebutuhannya seperti membeli buku tulis, pensil, itu enggak dibelikan. Nah, jadi seperti itu namanya menghambur-hamburkan uang, ya. Jadi uangnya sampai habis di cerita tadi. Dan ia akhirnya menjadi miskin di negeri orang. Enggak punya uang. Tadi kita bilang melarat, ya, itu miskin. Nah, singkat cerita, dia bekerja pada seorang majikan di negeri itu yang mempunyai babi, peliharaan babi. Nah, si bungsu ini bekerja menjadi pengawas atau yang memberi makan babi itu. Nah, karena di situ ada bencana kelaparan di negeri itu, dia ini sampai lapar, si bungsu ini sampai melihat makanan babi itu ampasnya itu enak banget sehingga makan karena saking laparnya. Sampai dia bilang, ya ampun, orang upahan ayahku, orang upahan itu yang bekerja pada ayahnya aja bisa hidup enak, bisa makan enak, makan nasi, makan sayur yang tadi lauk. Tapi aku makan makanan babi. Terus akhirnya dia di dalam hatinya bilang, aku ingin kembali ke Bapak dan mengakui kesalahanku. Supaya Bapak menerimaku menjadi orang upahannya yang mau bekerja padanya. Akhirnya dia pulang tuh adik-adik kembali ke negerinya. Sampai dari kejauhan masih sampai ya berapa ratus meter itu kelihatan sama ayahnya. Ayahnya langsung berlari dan memeluk si bungsu. Nah, si bungsu ini langsung mengakui kesalahannya. Ayah, aku meminta maaf. Bapak ya, Bapak, aku minta maaf karena sudah berdosa terhadap engkau dan Tuhan. Terus ayahnya apa adik-adik? Mengampuni enggak di cerita tadi? Cerita tadi gimana? Mengampuni enggak? Halo? Ampuni. Oh iya, mengampuni. Ayahnya mengampuni karena anaknya mengakui kesalahannya dan berbalik memohon kepada bapaknya. Dan tindakan itu si bungsu karena meminta maaf tadi, ayahnya berbelas kasihan kepadanya. Nah, lalu kakaknya ini datang. Kakaknya nggak terima adik-adik. Loh, aku tuh loh yang nggak pernah berdosa kepada ayah, selalu ngikutin apa kata-kata ayah, tapi aku nggak dibuatkan pesta semeriah ini seperti si bungsu. Lalu
si sulung iri ya adik-adik, sedangkan si bungsu adikku ini menghambur-hamburkan harta ayah, terus dimaafkan gitu aja, terus dibuatkan pesta gitu, nggak adil gitu katanya si sulung ya. Nah, kata si ayahnya, bapaknya bilang, tuh ini loh semua kekayaanku itu kamu bisa merasakannya, ini milikmu. Nah, tapi sedangkan dia yang orang yang berdosa tadi yang makan bersama-sama Yesus, dan tadi ceritanya ada orang Farisi, orang ini sedang makan bersama-sama, itu orang berdosa semua, tapi mereka mau berbalik kepada Tuhan dan akhirnya dimaafkan sama Tuhan adik-adik. Seperti itu. Nah, mari belajar dari si bungsu. Siapa mau belajar dari si bungsu dalam cerita hari ini? Siapa? Loh, kok ada Nah, iya, pintar tuh. Nah, harus si bungsu atau kita, kalau kita punya kesalahan, harus mengakui bahwa setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan ya. Bu Yeti pernah, Bu Reni pernah, Pak Alfian pernah, terus Pak Novian juga pernah ya, semuanya melakukan kesalahan. Tapi kalau kita mau mengakui dan meminta maaf, pasti Tuhan akan mengampuni. Nah, itu dia, kita harus bertekad untuk berbalik, berjanji tidak mengulanginya lagi adik-adik ya. Misalnya tadi Mbak Gendis ya, itu memukul adiknya, berjanji tidak akan memukul adiknya lagi, tapi menyayanginya, seperti itu ya. Jadi harus berani meminta maaf. Nah, meminta maaf itu adalah wujud apa? Keberanian kita untuk bertanggung jawab atas semua resiko yang terjadi. Ya, memang resikonya kalau kita berbuat salah pasti dimarahi, pasti kena hukuman. Nah, gitu. Kalau kita berbohong, kita dimarahin mama kita, papa kita, itu resiko. Tapi kalau kita mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi, kita pasti dimaafkan, diampuni sama orang tua kita. Nah, sampai di sini ya adik-adik cerita hari ini. Bu Reni bisa minta tolong ditayangkan kesimpulannya. Nah, ini dia ya adik-adik kesimpulannya. Sabar ya Bu, saya mau screenshot. Iya. Oke. Silahkan dicatat atau di screenshot. Setelah ini sudah di screenshot ya, kita mau berdoa. Di foto aja, kalau ada HP minta tolong foto. Nanti baru selesai ibadah baru ditulis yang rapi gitu untuk tugas sekolah ya. Kita mau berdoa ya, dan nanti doanya screen. Oke, sudah. Ya, good. Kita berdoa menuntut firman Tuhan ini, dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami ya. Sudah siap semua untuk berdoa, adik-adik? Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan Bu Yeti, adik-adik semua, bahwa kami pernah melakukan kesalahan. Ajari kami untuk dapat mengakui kesalahan tersebut, meminta maaf kepada orang yang telah kami lukai, dan kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri kepada kami. Kami sering mendukakan, membuat Engkau kecewa, sakit hati. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Maha Pengampun, mengasihi kami, dan memberi kami kesempatan yang kedua.
Terima kasih Tuhan, kami ajari kami untuk bertanggung jawab atas janji kami Tuhan, dan tidak malu mengakui kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami mau tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami dan secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan lagi ke Bu Reni. Oke, terima kasih Bu Yeti. Dengan senang hati. Nah, kita sekarang waktunya persembahan. Boleh langsung di-scan, boleh minta tolong mama papanya di rumah. Kita mau nyanyikan untuk persembahan Yesus berpesan. Hormat Tuhan. Tolong Libe untuk berdoa persembahan. Silahkan Libe. Tuhan Yesus, kita hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kita mau persembahan. Tolong terimalah persembahan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Libe. Nah, Mbak Reni punya aktivitas nih minggu lalu. Siapa yang kirim ya? Kita lihat. Karya Alfian. Terima kasih Alfian. Kedua, karya Bastian. Terima kasih Bastian. Yang ketiga, karya Bulan. Terima kasih Bulan. Yang keempat, karya Dasya. Terima kasih Dasya. Habis. Oke, Mbak Reni juga punya nih aktivitas minggu ini. Dan bahagia. Membuat jemuran. Tapi bukan jemuran baju ya pastinya ya. Jemuran berbuat baik ya. Itu bisa dari tali rafia boleh, benang boleh. Siapa yang punya jepitan jemuran? Ada tak? Mana sih? Ada di rumah jepitan jemuran? Banyak. Waduh, banyak lagi ya. Nah, itu dijepit-jepit tuh. Jadi di situ tulisannya hal-hal yang
baik-baik ya. Ada sopan, ada tidak egois, ada tidak pemarah. Nah, dijepitlah di tali yang tadi ya. Pakai kertas warna-warna boleh. Nah, nanti habis itu difoto deh. Dikirim seperti biasa, ditunggu hari Selasa besok. Ada yang ditanya? Sudah jelas ya? Oke, lewat. Kita lewatkan. Nah, seperti biasa, jangan lupa 6M. Dan kita mau foto bersama ya, Mas Novian. Kita sudah besok. Mau foto lagi? Yuk. Beberapa kali. Baru Sekali foto ya. Ayo dibuka, yang belum dibuka, biar wajahnya. Dasar. Kiran mana ini ya? Kita mau janjian gayanya nggak nih? Oh, gayanya itu. Siapa ini? Si Evandira ya? Ayo, mukanya mana ya? Perlihatkan mukamu. Dasar sama Embun. Ayo, on cam. Oke, udah siap? Ya, ekspresikan gayamu. Mari kita foto. 1, 2. 1, Embun, Dasar. Ya. Dasar. 1. Biasa nggak bisa mamanya, Kak Novian. Oh, oke. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi nggak? Lagi Sekali nggak? lagi ya. 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 Oke. 1, 2, 3. Oke, dapat. Sekali lagi. Yang terakhir kayaknya sama. 1, 2, 3. Love. Oke. Oke, terima kasih Mas dapat Novian. Yuk. Nah, kita mau bernyanyi lagi ini. Lagu apa itu? Lagunya itu ketutupan Mbak Rini. Ku kasihi. Ku kasihi. Ku
kita berdoa, kita tutup nge-Zoom sekolah hari ini. Tadi yang berdoa, kok Mbak Rini lupa ya? Dasya. Siapa ya? Tadi Dasya tadi. Oke, Dasya, silakan Dasya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Tuhan, kami ingin menutup sekolah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati agar kami makin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yeti yang ulang tahun, Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Dasya. Oke, adik-adik, kita sudah selesai deh hari ini untuk nge-Zoom sekolah minggu. Jangan lupa ditunggu aktivitasnya tadi, paling lambat besok Selasa. Terima kasih adik-adik sudah gabung di Zoom sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Berkati. Ya, bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Bye.